kepada kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah bini'matihi tatimus shalihat. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur dengan satu ucapan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, barang siapa seorang muslim yang mengucapkan kalimat ini, maka Allah hitung hamba ini selama satu harinya, walaupun hanya satu kali dia membaca, menjadi abdan syakurah. Apa artinya abdan syakurah? Hamba yang sangat pandai bersyukur. Bukankah kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Salah satunya Nabi ajarkan dengan kalimat ini. Sudah hafal Bapak semuanya? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sudah hafal? Belum. Coba ulangi setelah saya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ada 3 kata. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bi ni'matihi, dengan semua nikmat yang Allah letakkan, yang Allah lekatkan, yang Allah izinkan saat ini kita nikmati, sekalipun kita bermaksiat. Yang ketiga, tatimmus shalihat. Setelah Allah kasih nikmat, Allah sempurnakan, Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik, Allah kasih teman-teman yang baik untuk menyempurnakan kebaikan kita. Sudah hafal? 1. Kedua kalinya kita salawat untuk Nabi kita dengan penuh rasa cinta dan kerinduan, karena salawat ketika hanya ucapan tetap diterima dan dibalasi oleh 10 kebaikan. Tetapi ketika salawat itu dihadirkan dengan rasa cinta dan rindu, salawat itulah yang menjadi syifa. Salawat itulah menjadi penyembuh untuk sakit yang kita nggak tahu sebabnya, untuk sakit yang kita nggak tahu apa obatnya lagi. Insya Allah. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kita kenalan sebentar ya. Mungkin 1-2 menit. Nama saya Muhammad Utami, asal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Saya tinggal di pondok pesantren Al-Hufaz milik Abuya Zulkifli Muhammad Ali, Ustadz akhir zaman. Saya khidmat di pesantren beliau. Kemudian kegiatan saya menekuni di bidang kesehatan, mulai dari selesai pondok sampai hari ini. Tempat saya belajar mulai dari Aceh sampai ke Jawa Timur, kemudian sampai ke Malaysia, sampai ke Thailand, sampai juga ke beberapa di negara di Timur Tengah. Alhamdulillah, Allah hadirkan banyak guru yang Masya Allah luar biasa. Dan hari ini saya menjadi berkhidmat kepada para ulama. Ketika jumpa para guru-guru kita, itu saya berkhidmat untuk menterapi beliau-beliau. Semoga dengan itu Allah berkahi ilmu saya, Allah mudahkan untuk menyampaikan sunnah-sunnah Nabi yang penuh berkah. Kemudian setelah itu saya juga menjadi salah satu trainer di lembaga kesehatan LKHI, Lembaga Kesehatan Holistik Indonesia. Kantor pusatnya ada di Sukabumi, pimpinannya adalah Profesor Rahmat Nursyami Prihantoro. Di sana semua yang mau belajar bisa. Belajar apapun di sana bisa. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedatangan saya kali ini di Jogja sebenarnya bukan untuk safari. Karena saya safari di awal bulan kemarin. Awal bulan saya di Jogja juga. Jogja, Solo, Boyolali, Jabodetabek.
Untuk bulan akhir bulan ini saya datang untuk menjemput filter air dari daerah Turi. Sleman. Ya, Sleman. Yang ukuran filter airnya 150 cm tingginya. Untuk dua itu beratnya sekitar 150 kilo. Kita bawa untuk saudara-saudara kita di Aceh. Kita bawa ke sana. Dan kemarin ketika saya mau pulang, kata salah satu Bang Iqbal, Bang Iqbal, beliau, saat ini ada yang minta akad bergerak di Magelang gimana? Boleh apa? Tapi waktunya bisa insya Allah. Ternyata habis asarnya lewat sampai jam 9. Kemudian pas kita lagi diskusi, kata Bang Iqbal, ini ada Kang Puji guru kita juga untuk minta silaturahmi. Maka saya datang sini untuk silaturahmi ke guru kita yang Masya Allah, semoga Allah memuliakan, Allah selalu lindungi beliau hingga syahid atau husnul khatimah. Amin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di flyer yang kita lihat apa judulnya? Dia nggak punya WA, Pak. Oh, Ramadan. Orang-orang lugu. Masya Allah. Ramadan apa judulnya? Ada yang lihat? Ramadan. Ojo mung Ramadan. Nah. Ramadan bukan hanya sekadar tidak makan. Kalau saya bahasa Jawa nanti lucu logatnya. Logat ini saya masukkan ke Jawa. Kenapa kita berpuasa masih sakit? Di sini kalau kita absen, yang masih punya keluhan asam urat masih ada? Banyak. Kolesterol? Oke. Darah tinggi? Ya, banyak. Yang masalah lambung, mah, GERD, asam lambung, ada? Ada. Kompleks. Libur ya? Ada yang punya gula? Banyak. Ada yang punya sakit gula? Ada. Itu Pak Harmawan. Sudah berapa lama kita sakit yang nggak sembuh? Setelah kita sakit, dari kita sakit, berapa kali kita melewati Ramadan? Belum juga sembuh. Berapa kali kita melalui puasa Senin Kamis atau puasa Daud tapi kita nggak sembuh? Berapa kali kita melalui puasa apa yang 10 hari? Puasa apa? Rajab, selain Rajab? Sya'ban. Kemudian masih sakit. Belum sembuh. Kata Nabi dan kata para ulama dijelaskan di dalam dunia kesehatan, bahkan di dunia medis pun sebelum operasi itu suruh apa? Puasa. Hebat nggak? Tapi kita yang puasa kok nggak sembuh? Yang salah puasanya atau kitanya? Kita. Di mana tak salahnya? Letak salahnya adalah logikanya seperti ini. Di gelap malam ketika padam listrik, tentu lampu tak akan menyala. Kita dikasih senter. Tapi senter itu boklamnya, boklamnya itu dicopot. Nyala nggak? Ya. Seperti itu sunnah. Sunnah tanpa ilmu dia akan menjadi senter tanpa boklam. Hilang seninya. Sini semua pernah pakai siwak? Pernah pegang siwak? Berarti tahu bentuk siwak ya? Kira-kira siwak itu dipakainya ketika sebelum sholat dari kantong, pakai gosok-gosok masukin kantong lagi enggak? Itu yang bikin orang ilfil dengan sunnah. Karena sejatinya itu perusak sunnah. Terus gimana cara pakai siwaknya? Pakai siwak supaya siwak itu menjadi satu keindahan dalam berseni. Untuk siwak itu gimana caranya? Supaya siwak itu mendatangkan kesehatan yang dijanjikan dengan fadilah-fadilah sunnahnya. Gimana cara pakainya? Sudah pernah kita mendalami itu? Atau hanya karena nampak, oh kayak gitu pakai siwak, hajar beli gosok. Ujungnya apa? Gak ada bermanfaat apa-apa, orang melihat jadi ilfil.
Harusnya kita menjadi kunci-kunci kebaikan dan menutup pintu keburukan. Sebaliknya, kita menjadi kunci-kunci keburukan dan menutup pintu kebaikan. Karena menggunakan sunnah hanya sebatas nafsu, belum sampai ke ilmunya. Di sini saya bukan yang paling hebat, bukan. Yang paling tahu, bukan. Sama-sama. Di sini bukan ada orang yang baik, tapi orang yang sedang belajar menjadi baik, orang yang sedang berjuang untuk senantiasa memperbaiki diri. Sama-sama kita belajar. Maka dalam hal belajar ini kita sampaikan, kita bukan menyampaikan metode, kita bukan membawa konsep, tetapi kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Namanya sehat ala Rasulullah SAW. Memang yang kita bahas tentang kesehatan, tapi kita bukan tibbun nabawi. Apa bedanya tibbun nabawi? Tibbun nabawi berbicara tentang kedokterannya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sehat ala Rasulullah adalah berbicara tentang kebiasaan sehari-hari Nabi yang membuat kita sehat. Sehat dengan cara yang mudah, dengan cara yang murah, dengan cara yang cepat, dengan cara yang untung. Mau bawa semua? Mau sehatnya gratis? Mau? Habis itu untung, berpahala. Untungnya berkali lipat, dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mau semuanya? Kalau mau silakan disimak gimana puasa kita menjadi senjata paling ampuh. Puasa kita bukan hanya sekedar puasa. Kalaulah puasa hanya sekedar puasa, apa bedanya kita dengan hewan yang dikurung tak dikasih makan? Apa bedanya kalau kita puasa sudah puasa dengan anak kecil yang dilatih untuk berpuasa? Bukankah Allah sudah titipkan untuk kita kedewasaan akal? Bukankah Allah sudah anugerahkan kepada kita para guru dan mendapatkan ilmu? Bukankah kita semua dibimbing sama Allah, dikasih namanya taufik, ilmu yang kita dapat Allah izinkan dibimbing untuk mengamalkannya. Lantas untuk puasa ini coba kita perhatikan. Yang pertama, puasa bisa menjadi musibah atau menjadi rahmat. Itu tergantung bagaimana kita menyikapi puasa itu. Ketika puasa pada umumnya berbuka hajar apa yang ada, tanpa tahu kebutuhan tubuh. Ketika sahur makan, yang penting tengah hari gak lapar, kuat, tanpa tahu apa yang dibutuhkan sama tubuh. Ini yang disebut mematikan sunnah itu. Nabi puasa gimana? Ketika buka dulu, berbuka dengan apa? Kurma sama? Kadang air, kadang dengan semangka, betul tak? Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tubuh kita ketika dalam keadaan lapar, pagi hari, sebelum sahur, sebelum sarapan, atau sebelum berbuka, itu tidak boleh masuk yang pertama makanan yang berminyak. Yang kedua, makanan yang ada gula pasir atau gula manisnya. Ada gula pahit? Gula manis semua ya? Manis. Yang ketiga, olahan tepung dan turunannya. Angkringan mah bahasa alami kan. Berat? Berat. Masya Allah. Apa sebabnya? Tubuh saat lapar dia nggak butuh karbo, dia nggak butuh minyak, dia nggak butuh glukosa. Tubuh saat lapar dia butuh yang namanya protein, dia butuh namanya mineral dan serat. Apa yang terjadi kalau kita nggak masukkan tiga hal ini, tapi masukkan karbo, dimasukkan glukosa, gula tadi, dimasukkan yang berminyak, minyak sawit, bukan minyak zaitun ya. Ada apa dengan sawit? Minyak zaitun boleh, minyak habat boleh, tapi kalau minyak sawit nggak boleh. Apa yang terjadi? Tubuh
kita over kerjanya, harus membersihkan. Yang seharusnya yang digunakan adalah cadangan dalam tubuh, akhirnya nggak jadi. Instan yang dapat dihabisin, yang keluar racun yang nggak bisa dikeluarkan oleh usus, nggak bisa dikeluarkan oleh kotoran, nggak bisa dikeluarkan oleh air seni. Akhirnya dikeluarkan oleh keringat dan numpuk ngeflek di kulit. Itu sebabnya kenapa kulit kita lebih cepat kusam. Bukan karena mataharinya, bukan karena debunya, bukan karena makanannya. Apa dasarnya? Yang buka Al-Quran boleh dibuka, yang punya HP boleh dibuka. Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan ayat yang ke-172. Al-Baqarah 68. Kalau ada papan tulis bisa saya tuliskan ya. Kalau tidak ada dibayangin aja, kalau bisa buka dibuka. 168-nya Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kalimat yang pertamanya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalimatnya apa? Manusia. Orang Islam manusia atau bukan? Orang Yahudi manusia atau bukan? Orang Kristen manusia atau bukan? Orang Konghucu manusia atau bukan? Yang berkeyakinan komunis, menganggap tidak ada Tuhan, manusia atau bukan? Manusia. Umum kalimatnya. Kalau dia mau menjadi fitrahnya manusia, sehat secara jiwa, sehat secara akal, apa? Suruh makan apa? Halal. Kalimat pertamanya halal. Kalimat keduanya baru thayyib. Thayyibnya letak di belakang. Apa hikmahnya? Ketika kita makan yang thayyib, statusnya naik. Di ayat yang 172 sama bunyinya dengan ayat 51 surat Al-Mu'minun. Kalau di Al-Mu'minun ayat 51-nya, ya ayuhan nabi kulu minat thayyibat. Apa kalimatnya? Ya ayuhan nabi kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Ayatnya di 172 surah Al-Baqarahnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat washkuru lillah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sama. Yang mengaku punya iman, mengaku orang beriman, yang dia ngaku muslim, standarnya bukan halal, Bapak semua. Standarnya thayyib. Thayyib itu apa? Nah, baik itu apa? Baik itu apa? Bapak semua. Menyehatkan, tidak memberikan mudarat. Itu namanya thayyib. Kalau halal belum tentu thayyib. Itu kenapa di yang ayat 168-nya bunyinya halalan thayyiban. Kalau dia masih manusia makannya halal, insya Allah dia jadi manusia. Tapi kalau dia makannya haram, keluar dari fitrahnya manusia. Kalimatnya diikat halalan thayyiban, di thayyibannya. Kalau dia mau meningkatkan lagi, mau mudah mendapatkan hidayah, makan yang thayyib. Ditutup penekanannya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau kita enggan, orang yang beriman, tadi balik lagi ya. Orang yang beriman enggan makan yang thayyib, kita mudah terjerat sama syaitan. Sifat syaitan. Maka kalimatnya itu larangan, wala tattabi'u. Jangan engkau ikuti khutuwatis syaitan, setiap langkah kesalahan yang syaitan buat. Kenapa kita berat? Karena selama ini kita makan masih apa yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Ketika kita makan yang standarnya halal, bukan standarnya thayyib, apa yang terjadi? Inna syaitana
bimajrid dam. Syaitan itu Allah izinkan, hadis riwayat muttafaqun alaih, untuk mengalir bersama aliran darah anak cucu Adam di dalam darah kita. Masuknya lewat apa? Makanan. Bukan hanya sekedar kita marah, bukan. Tapi yang paling kuat lama tinggalnya lewat makanan. Makan yang tidak thayyib, tak baca bismillah, cepat. Makan minum pakai tangan kiri, itu dia cepat masuk. Ketika dia masuk ke dalam, itu yang kita bikin berat. Kenapa berat? Analoginya gini, kita di Indonesia ini, kalau ada orang dalam, mudah urusannya. Ordal. Kalau kita ada ordal, bisa urusan mudah nggak? Mudah. Mau bikin KTP, mau ngambil kerjaan, kalau ada ordal, aman. Mau ngapain aja di Indonesia kalau ada ordal, aman nggak? Aman. Syaitan itu lemah. Allah yang mengatakannya, fitnah syaitan itu sangat lemah. Syaitan itu cuma membisikkan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, cuma bisa bisik-bisik aja. Kenapa bisiknya bisa terasa berat dan kuat? Karena di dalamnya ada ada apa Bapak? Ordal. Setan punya orang dalam tubuh kita. Lewat apa? Makanan. Jadi sampai di sini, sampai di penjelasan ini, bisa mencerna enggak kita? Kenapa kita itu berat makan yang thayyib? Bisa paham kan? Kenapa kita kok berat makan kalau buka puasa tanpa gorengan? Kenapa kita berat banget kalau buka puasa tanpa yang manis-manis, cendol, dawet, cincau, yang semacamnya? Cola, teh. Kenapa? Kebiasaan, karena di dalamnya ada Terus bersihnya gimana? Cuci darah, bukan cuci darah Bapak. Makan buah. Makan apa? Makan buah. Belum bisa. Cara membersihkan, mengeluarkan ordal yang di dalam itu dengan yang namanya sholat. Jadi puasa itu erat hubungannya dengan sholat. Itu kenapa Rasulullah SAW contohkan ketika malam sebelum sahur, malamnya tarawih. Lemahkan dulu yang di dalam, biar mudah kita puasanya, biar kuat kita puasanya. Sholatnya gimana? Kata Rasul jelas, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihatku sholat. Itu sholat belum kita bahas. Balik ke puasa dulu. Puasa ini Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam puasa bisa melakukan detox secara jiwa dan fisik secara bersamaan dalam satu waktu. Tetapi ketika dilakukan dengan cara yang betul. Kenapa orang mau operasi disuruh puasa? Supaya darahnya bersih, supaya organnya siap. Ketika darah bersih, organnya siap, dia siap untuk lakukan operasi. Karena saraf yang dilukai, yang dipotong tidak stres, dan lebih cepat nyambungnya, lebih cepat sembuhnya, dan tidak terjadi perdarahan. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika puasa kita benar, Allah sembuhkan apapun sakitnya. Apapun sakitnya. Buka sama sahur gak boleh pakai apa? Satu, karbo. Nasi. Menu utama nasi. Tepung dan turunannya itu masih masuk karbo. Pemanis, gula tadi itu, glukosa. Kemudian minyak sawit. 4 hal ini nggak boleh dimakan ketika sahur sama buka. Tapi kalau waktu buka kita makan kurma, makan buah. Setelah kita sholat boleh nggak makan nasi?
Siapa bilang? Boleh nggak setelah kita makan menelan tepung? Boleh nggak? Nggak boleh. Sampai kapan? Sampai paginya. 24 jam. Hitungannya tuh. Berapa? 24 jam. Lama ya? Ya lama. Berarti selama kita Ramadan nggak boleh makan itu. Iya. Bagi yang mau sehat. Ada nggak contohnya atau testimoni? Alhamdulillah banyak. Nanti Kang Puji bisa minta ke Bang Iqbal testimoni yang beberapa teman-teman. Saya nyebutnya nggak pasien ya. Kalau pasien itu adalah orang yang sakit ditangani enggak. Tapi teman-teman yang minta bantuan untuk diarahkan. Puasanya yang baik gimana? Puasa yang benar itu gimana? Alhamdulillah untuk gula, sakit gula dan kanker minumnya Allah sembuhkan kurang dari 2 bulan. Masya Allah. Yang berat badannya 125 tanpa diet yang menyiksa, hanya cukup dia puasa Senin Kamis, kurang dari 3 bulan sebelum dia nikah tanggal 23 Januari kemarin, dari 125 sampai ke 90. Selesai. Apa masalahnya? Karena tubuh kita akan protes, tubuh kita akan minta karbo, minta gula. Itu kenapa berat? Akhirnya ketika kita tahan, dia akan makan sisa simpanan lemak, makan simpanan gula darah kita. Cadangan itu nggak akan pernah dimakan selama ada pasokan utama. Tabungan bapak-bapak semua digunakan ketika udah nggak ada gaji nggak? Betul nggak? Betul. Kalau masih ada gaji simpenannya ditambah nggak? Ditambah. Tubuh kita pun sama kayak gitu. Jadi bahasa ini saya dapatkan dari mana? Dari guru saya pakar biokimia. Beliau sampaikan bahasa kalau kita untuk teman-teman itu yang ringan aja, nggak usah pakai bahasa kimia, karena bakal nggak paham, bikin pusing. Betul nggak? Betul. Jadi bahasanya kayak gitu mudahnya. Tubuh kita tuh punya cadangan lemak, gula darah. Kapan terpakai? Ketika pasokan utama tadi nggak masuk. Tapi kalau pasokan utama, karbo tadi masih masuk, gula tadi masih masuk, kira-kira cadangannya bakal ditambah nggak? Ditambah. Artinya penyakit sakit gula, ketika dia berhenti minum gula, puasa dengan cara yang benar tadi, kira-kira gulanya dimakan semua nggak sama tubuhnya? Dimakan. Kalau dimakan hilang nggak? Hilang, habis. Kalau habis sakit atau sembuh? Sembuh. Itu murah atau mahal? Gratis atau berbayar? Ribet nggak? Berat nggak? Iya. Ribet nggak? Berat iya. Betul. Betul. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat Allah Rasulullah SAW itu simple, ringan, ringkas. Sholat kalau nggak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Tak mampu berbaring, isyarat dulu kan. Jangan mampu sholat, isyarat dulu. Dan isyarat dia udah nggak mampu lagi kan dengan gerakan isyarat lagi, isyarat mata. Tak mampu dengan isyarat baru disolatkan. Itu saking mudahnya. Puasa Ramadan wajib nggak? Fardu kifayah, fardu ain. Fardu ain ketika nggak mampu puasa, fidyah. Ketika berhalangan qada. Mudah nggak? Mudah. Haji ketika masih hidup mampu, boleh dia haji. Ketika dia sudah meninggal belum haji, anaknya mampu, badal haji. Kurban boleh nggak untuk orang yang sudah meninggal? Boleh. Sedekah untuk orang yang sudah meninggal boleh nggak? Boleh. Mudah nggak dalam Islam bro? Mudah. Terus kenapa kita pilih susah? Kenapa kita berobat harus dengan jutaan, dengan miliaran? Kenapa kita harus banyak metode yang kita coba? Padahal ilmu tertinggi di dunia ini cuma 2, Al-Quran dan Sunnah. Lantas kenapa kita mulai tangga paling bawah? Kalau Allah tak kan kita di lantai atas. Kan lompat berdiri ya. Mati kau jalan? Mati kau jalan. Al-Quran ada, hadis ada, panutan banyak. Tapi kita masih mau cari bawah-bawah. Ilmu ala-ala Ilmu ala-ala Korea, ala-ala
Cina. Kenapa saya berani sebutkan? Ya cuma ini aja. Bukan di tempat umumnya terbuka luas, enggak. Cuma di sini-sini aja. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan dibiarkan sehat dengan sholat, kita tidak akan dibiarkan sehat dengan puasa oleh mereka yang gak suka dengan agama ini, oleh mereka yang benci dengan Nabi. Gak akan dibiarkan. Demi Allah gak akan dibiarkan. Kata Nabi, di akhir zaman ketika kita menggenggam sunnah itu bagaikan menggenggam bara api. Semakin kita genggam semakin panas. Inilah buktinya. Nyatanya ini, faktanya ini. Berat enggak hari ini kita puasa tanpa gorengan? Berat kan? Berat. Kenapa? Mereka nggak ingin bapak semua sehat. Mereka nggak ingin kita tuh sehat. Enggak. Karena dengan puasa yang baik dan benar, autophagy yang bapak dengar itu terjadi. Diet ketosis yang selama ini bapak dengar itu semua terjadi. Gratis. Itu baru dari puasa. Gimana dengan sholat? Al-Kabut ayat 45. Sebentar lagi masuk isya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Al-fahsya keji dari dalam jiwa, munkar buah dari dalam. Kenapa disebutkan munkar yang kedua? Kalau dia sudah berbuat munkar pasti dalamnya keji. Kalau hanya keji belum tentu dia munkar. Sama, kalau dia halal belum tentu thayyib. Kalau dia thayyib sudah pasti halal. Itu rumus dalam Al-Quran dalam bahasa Arab juga. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hal ini kita dengarkan azan isya dulu. Setelahnya kalau ada yang mau bertanya tentang puasa ini gimana, dipersilakan. Karena kita waktu yang terbatas, jadi saya singkat-singkat, saya press. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Silakan.